Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan dan kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan kami dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 73 ayat yang ke-19. Demikian sabda Tuhan. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Tema renungan saat ini adalah tanpamu apa artinya? Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang yang bekerja di pasar sebagai pedagang di satu kios. Dagangannya cukup laris dan mendatangkan banyak keuntungan. Suatu hari, ia berbelanja sembako sampai puluhan juta rupiah untuk persediaan di gudangnya. Siang hari ia menimbun barang dagangannya. Malam harinya pasar kebakaran. Ratusan kios ludes jadi abu, termasuk kiosnya. Pedagang tersebut stres berat karena modalnya puluhan juta ludes dalam hitungan jam. Saudara yang terkasih, peristiwa tidak terduga bisa terjadi kapan saja. Orang yang kelihatan sehat dan kuat bisa tiba-tiba cacat atau meninggal dunia karena kecelakaan atau terkena serangan jantung. Orang yang kaya raya bisa tiba-tiba miskin karena musibah atau bencana alam. Orang yang punya bisnis mapan bisa tiba-tiba bangkrut karena ditipu. Kisah Ayub adalah salah satu contoh yang nyata bahwa apa yang kita punya dalam sekejap bisa saja lenyap. Ayub tadinya memiliki ribuan ternak, 10 orang anak, pekerjaan yang diberkati Tuhan, bahkan dijuluki sebagai orang terkaya di daerahnya. Namun tiba-tiba dalam satu hari yang sama, semuanya musnah. Api turun dari langit membakar habis ternak-ternaknya. Sementara ternak yang lain dirampas oleh musuh. Lalu kemudian 10 orang anaknya tewas tertimpa rumah yang rubuh. Tidak hanya itu, ia pun menderita penyakit yang parah. Istrinya pun bukannya menghibur dan memberikan penguatan, tetapi malah bersikap buruk terhadapnya. Saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit ke depan. Pengertian ini memberi kita pelajaran bahwa sudah semestinya kita bisa bersyukur untuk segala hal, termasuk aset, keluarga, keberhasilan, dan pekerjaan saat ini yang kita miliki. Berhentilah untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jagalah hati agar kita senantiasa terpaut hanya kepada Allah dan bukan kepada harta. Sebab Allah lah yang memampukan kita untuk berusaha. Tuhanlah yang memampukan kita sehingga kita berhasil. Tanpa Tuhan, kita tidak akan bisa meraih apa-apa. Ingat, untuk meraih hidup yang membuat kita bahagia di masa depan,
bukan uang atau materi yang kita perlukan, melainkan harta surgawi yang sifatnya kekal. Sudah berapa banyakkah harta surgawi yang kita kumpulkan saat ini? Atau selama ini kita hanya mencari harta duniawi terus yang kita cari dari pagi hingga petang hari? Saudara yang terkasih, mari sadarilah, jangan hanya kita sibuk mencari harta di dunia, tetapi arahkanlah juga hatimu untuk mencari harta di surga. Karena harta di dunia akan segera lenyap dimakan ngengat, tetapi harta surgawi sifatnya kekal. Belajarlah dari Ayub untuk selalu mempercayai Tuhan, Sang Pemilik dan Pengatur kehidupan. Saudara yang terkasih, mari ambillah langkah dari sekarang untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai Tuhan bahwa Dialah yang mengatur kehidupan yang bertujuan untuk kebaikan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajarilah kami untuk selalu bersyukur atas setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan keluhan, gerutuan, dan sungut-sungut menguasai kami, tapi gantilah dengan hati yang selalu bersyukur kepadamu. Kami juga mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan berkati setiap upaya mereka sehingga mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berikanlah pertolongan kepada kami dalam menjalani aktivitas kami hari ini, sehingga apa yang kami kerjakan boleh mendatangkan berkat. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.